Salam sejahtera, salam sehat bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini patutlah kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena kita bisa beribadah meskipun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi situasi saat ini tidaklah menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita layak bersyukur Bapak Ibu, kita layak senantiasa datang kepadanya. Karena dialah Allah sumber pertolongan, kekuatan bagi kita semuanya dalam menghadapi hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi kita. Yang saat ini masih dalam keadaan sakit, biarlah semangat, kekuatan, kesehatan Tuhan tambah-tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, beban pekerjaan, atau ada juga masalah di rumah tangga. Biarlah firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita untuk tetap berpengharapan kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang setia mencintai, yang memelihara dan mengaturkan yang terbaik bagi kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga yang kami kasihi, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Biarlah semuanya kami saat ini Engkau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus itu, sehingga hati dan pikiran kami senantiasa Engkau pelihara di dalam damai dan sejahtera-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam Evangelium Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 35. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa PPKM ini Bapak Ibu tentu tidak lagi 1, 2, atau 3 kejadian yang kita dapat saksikan dari televisi atau dari media sosial kita. Begitu banyaknya warga masyarakat yang sangat menghadapi kesulitan, kesusahan karena diberlakukannya PPKM darurat sebagai cara yang diaturkan pemerintah untuk kita jalankan di dalam menekan penyebaran virus corona yang jumlahnya semakin hari semakin tinggi. Bapak Ibu, yang sangat terkesan bagi saya beberapa hari yang lalu, pedagang kopi di Pulau Sumatera, di mana si bapak ini sangat tidak terima ketika petugas pendisiplinan PPKM darurat mendatangi warungnya dan menyuruh untuk segera ditutup. Yang sangat miris hati, yang sangat membuat kita sangat bersedih Bapak Ibu. Si bapak ini mengatakan, saya punya anak 5 yang harus diberi makan. Saya punya keluarga, anak dan istri yang juga memiliki kebutuhan hidup. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak membuka warung ini, dari mana saya mendapatkan biaya kebutuhan hidup? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat melihat begitu sulitnya saat ini kehidupan kita. Mungkin kita tidak merasakan, mungkin mencari sepiring nasi atau memenuhi kebutuhan hidup kita sekalipun di masa pandemi, kita masih bisa stabil Bapak Ibu. Tetapi tidak demikian dengan saudara-saudari kita. Tadi ada banyak dari TV kita dapat tahu bagaimana mereka sampai marah-marah, mereka tidak terima, mata pencaharian mereka pasti terganggu dengan adanya sistem yang harus dijalankan oleh pemerintah kita saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kondisi ini saya mau mengatakan secara khusus tema dalam khotbah kita pada malam hari ini di ibadah keluarga ini, di mana Yesus menegaskan dirinya bahwa dialah roti hidup itu. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, bukan mau mengatakan makanan jasmani kita itu tidak penting. Bukan mau mengatakan kalau mengikut Yesus, ya kita bisa makan, bisa kenyang tanpa makan. Bukan Yesus mau mengatakan sebagai pengikutnya, kita tidak butuh lagi nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan yang harus kita butuhkan untuk kita boleh sehat dan kuat menjalankan aktivitas kita. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mau mengatakan ada pengajaran, ada hal yang lebih sangat mendasar yang harus kita lihat dalam situasi tadi. Saya mengangkat ini Bapak Ibu karena memang realita kehidupan saat ini banyak orang-orang yang berjuang saat ini supaya mereka mempertahankan hidup, supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan lewat firman saat ini biarlah kita juga yang stabil saja perekonomiannya, yang mungkin tidak terlalu terganggu dengan PPKM ini, kita bisa berbagi berkat. Kita bisa menjadi saluran berkat Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada mereka yang sangat-sangat terganggu mata pencahariannya dengan situasi PPKM yang masih berjalan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, akulah roti hidup. Ini yang ditegaskan Tuhan Yesus di Kapernaum ketika itu kepada orang banyak yang sebelumnya sudah diberinya makan.
Beribu-ribu orang, Bapak Ibu, datang kepada Yesus ketika itu, dan Tuhan Yesus memberi mereka makan roti dan ikan. Mereka sangat berkecukupan, bahkan ada lebih makanan ketika itu. Mereka begitu dipuaskan, mereka begitu dikenyangkan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita melihat dari ayat 25. Kita dapat memahami bahwa orang-orang banyak itu sudah sangat ketagihan ada berada dekat-dekat dengan Yesus. Pertanyaannya dikatakan, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Melainkan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Bapak Ibu yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi, semua manusia membutuhkan makan untuk dapat bertahan hidup. Kita tentu memerlukan makanan supaya kita dapat sehat, kita dapat beraktivitas, kita dapat melakukan pekerjaan kita setiap hari. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus memberikan pengajaran yang sangat mendasar ketika banyak orang mencari Dia karena menerima makanan jasmani saja. Yesus mengajarkan mereka, "Berbahagialah barang siapa yang tidak bekerja hanya untuk makanan yang sementara yang dapat binasa itu. Berbahagialah barang siapa yang juga mencari, mengutamakan, mengupayakan bagi kehidupannya ada makanan yang tidak dapat binasa." Sehingga dalam situasi itu Bapak Ibu, Yesus menegaskan dirinya, "Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan haus lagi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan akulah roti hidup? Karena pada kebutuhan saat itu, orang-orang banyak itu datang mencari Dia untuk dikenyangkan. Bapak Ibu, karena pada konteks kehidupan, peristiwa saat itu, orang banyak itu datang supaya mereka boleh kenyang. Supaya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini juga dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, tentu bukan hanya makanan yang kita butuhkan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kita hadapi Bapak Ibu, banyak yang kita butuhkan selain dari makanan pokok kita setiap hari. Kita tidak hanya butuh makanan saja Bapak Ibu. Kita butuh asupan obat-obatan, vitamin Bapak Ibu. Atau mungkin alat-alat kesehatan yang lain yang kita butuhkan supaya kita dapat bertahan. Supaya kita dapat menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga stamina kita Bapak Ibu. Dalam konteks saat itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita tidak hanya mengarahkan hati, pikiran kita, kehidupan kita untuk hal-hal yang bersifat jasmani saja, Bapak Ibu. Tetapi di situasi pandemi saat ini pun, kita harus mampu melihat apa sesungguhnya yang kita butuhkan, tidak hanya kepada yang bersifat jasmani, terlebih kepada tubuh rohani kita. Bapak Ibu, kalau tadi di masa PPKM banyak orang yang terganggu mata pencahariannya mengakibatkan mereka sulit makan, sulit memenuhi kebutuhan pokoknya Bapak Ibu. Tetapi untuk kebutuhan rohani Bapak Ibu yang kekasih,
masa PPKM ini tidak membuat kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Allah memberikan teknologi bagi kita umatnya. Sekalipun tidak bertatap muka, tetapi pemujian penyembahan di dalam ibadah dapat kita langsungkan. Doa dan nyanyian dapat terus kita laksanakan dalam hidup keluarga kita, Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan setiap hari sesama anggota keluarga ini juga dapat kita lakukan secara khusus ketika dalam masa-masa ini sesuai protokol kesehatan kita dihimbau untuk lebih ramah di rumah, Bapak Ibu, mengurangi aktivitas kita di luar. Sehingga saya mau mengatakan kalau kebutuhan jasmani kita pasti ada saja kesulitan untuk itu, tetapi untuk kebutuhan rohani kita harus senantiasa mencondongkan, mengarahkan segala persiapan, segala kehidupan hati dan pikiran kita juga untuk hal-hal yang rohani, Bapak Ibu. Karena Yesus sudah mengatakan, dialah roti hidup itu. Apa maknanya ini bagi kita? Ketika dia mengatakan dialah roti hidup itu, Yesus menegaskan dirinya sebagai pusat kehidupan karena dialah pemilik kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita, jika kita sungguh mengakui Yesus adalah pemilik kehidupan kita, Bapak Ibu, bersama dengan Yesus, tentu PPKM, tentu pandemi tidaklah membuat kita jauh daripadanya. Situasi pandemi ini memang harus kita hadapi, Bapak Ibu. Kita banyak diperhadapkan dengan banyaknya tantangan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita. Dia di dalam kasih-Nya senantiasa memelihara kehidupan kita. Kalau untuk yang jasmani saat ini kita sulit, Bapak Ibu, tetapi tidak dengan demikian untuk rohani kita. Kuncinya hanya pada kemauan dari hati kita. Apakah kita tetap mau membangun relasi kita kepada Allah di masa-masa sulit saat ini? Apakah kita mau tetap memuji Dia? Apakah kita mau tetap menyembah Dia, Bapak Ibu? Sekalipun kehidupan kita tetap diperhadapkan dengan banyaknya kesulitan dan tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak lagi seperti orang-orang Israel yang hanya membutuhkan tanda-tanda atau bukti-bukti fisik supaya imannya dapat terbangun kepada Yesus Sang Mesias itu. Karena sampai hari ini Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias, Bapak Ibu. Karena mereka tidak menerima bagaimana mungkin Yesus anak seorang tukang kayu dapat menjadi juru selamat, Mesias yang ditunggu-tunggu kehadirannya, kedatangannya menyelamatkan dunia ini. Tetapi tidak demikian dengan kita, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus mempercayakan diri kita. Karena dikatakan tadi, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu, mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, inilah kehidupan yang harus senantiasa kita pelihara, kita jaga, kita jalani apapun kesulitan saat ini yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak lagi perlu mencari kemana kita pergi. Ketika kehidupan dunia ini semakin membuntukan jalan kita. Kita tentu tidak lagi pergi, kita tentu tidak lagi bingung, kita tidak lagi bertanya-tanya siapakah yang menjadi tempat kita untuk dikuatkan. Kita sudah punya Yesus, roti hidup itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita darinya. Karena di dalam Dia kita beroleh kekuatan,
kita beroleh hidup yang kekal, yang akan senantiasa diperuntukkannya bagi anak-anaknya yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah Yesus yang adalah roti hidup ini yang kita utamakan dalam hidup kita setiap hari, ketika kita senantiasa menjalin relasi yang senantiasa baik dan benar di dalamnya. Firman, ajaran, dan perintahnya, itulah yang kita lakukan sehingga kita tidak akan pernah lapar lagi. Kita tidak akan pernah haus lagi. Kehidupan ini tidak hanya sekedar berjalan lagi ketika Yesus sebagai jawaban atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita untuk tetap menjalani hidup sepenuhnya hanya di dalam Dia, roti hidup bagi kita anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, biarlah itu senantiasa menjadi dasar yang kokoh, yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan, tuntunan bagi kehidupan kami setiap hari. Di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, ajarkanlah kami supaya tidak hanya memikirkan, mementingkan hal-hal yang bersifat jasmani saja, tetapi kami juga dapat mengutamakan hal-hal rohani sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah mengangkat kami, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk itu, biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi kehidupan yang senantiasa Engkau berkati, Engkau kuatkan, dan Engkau tuntun. Berkati seluruh keluarga yang beribadah, yang mendengarkan firman ini pada malam hari ini. Kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkatilah yang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah yang saat ini menghadapi banyak pergumulan, permasalahan dalam hidupnya, di tengah-tengah rumah tangga, dalam dunia pekerjaan, dimanapun atau apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang senantiasa membimbing, menuntun mereka. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhanlah yang senantiasa menjaga kami. Ajarkan kami untuk tetap setia, sekalipun banyak penderitaan, kesulitan yang harus kami hadapi. Kami yakin dan percaya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.